Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik 10 tips pemulihan cepat sembuh asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 10 tips pemulihan cepat sembuh dari gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat membaik atau cepat sembuh. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, terutama teman-teman yang sudah di fase pemulihan ya, yang kadang secara fisik ya, contohnya perut itu sudah membaik ya, kemudian makan juga sudah enak, tetapi kadang sensasi masih sering datang ya atau masih ada sensasi-sensasi yang secara psikis ya, contohnya belum percaya diri ya, masih serba takut, masih sering cemas ya, sehingga mengakibatkan fisik itu menjadi masih ada rasa-rasa kadang kepala berat, keliengan ya, mata buram, kemudian jalan kadang agak oleng ya, agak sempoyongan, badan kadang masih merasa lemes, gemeteran ya. Tetapi ketika fisik itu sudah membaik, artinya secara organik ini sudah membaik ya. Nah ini artinya penderitaan tinggal secara fungsional ya. Nah ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh faktor psikis. Nah ketika sudah seperti itu, ini sebenarnya sudah hampir sembuh total ya teman-teman. Tinggal kita bagaimana usaha kita untuk memaksimalkan ikhtiar penyembuhannya teman-teman. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan seperti yang akan saya uraikan ini ya. Nah, tolong ditonton sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan ini ya menjadi cepat membaik ya teman-teman. Minimal bisa memotivasi teman-teman ya untuk menjadi lebih bersemangat ya, dan jangan sampai putus asa, karena penderitaan ini adalah intinya pada diri kita sendiri ya. Jadi semangat dari dalam diri kita ya, bangkit dari dalam diri kita. Nah ini akan menjadi sangat berarti ya di dalam usaha ini ya. Jadi kita jangan mengandalkan orang lain ya, mungkin orang-orang di sekitar kita ya, karena yang mengalami ya diri kita sendiri, sehingga harus kita bangun dari dalam ya, dari diri kita sendiri. Nah itulah teman-teman. Nah sebelum saya sampaikan tip ya, ini memang khususnya yang masih punya rasa-rasa tidak nyaman ya, yaitu yang sudah secara fisik itu mungkin sudah membaik, tetapi secara psikis kadang kita masih banyak gangguan lah seperti itu ya. Nah ini biasanya ya, sembuh ini memang menjadi harapan yang paling dinanti-nanti ya. Pada saat itu pengalaman saya juga seperti itu ya, kapan saya sembuh ya. Nah itu yang selalu di dalam hati ini selalu
terngiang ya, terngiang. Jadi sembuh adalah harapan ya, harapan bagi semua penderita lah, semua penderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis yang selalu dinanti harapan itu ya. Sehingga kadang penuh dengan pertanyaan tadi ya, kapan saya sembuh ya, apakah saya sudah sembuh atau belum. Ini kadang juga menjadi pertanyaan karena kadang sekali-kali kita merasa enakan ya, seperti nggak ada beban apa-apa ya, tetapi begitu sensasi datang kadang secara mental kita kacau kembali. Nah ini karena memang belum stabil ya, itu artinya di masa pemulihan seperti itu memang kita harus ada kiat-kiat khusus ya, atau tip khusus untuk bisa menjadi istilahnya cepat lepas ya, yang betul-betul lepas sesuai dengan maksudnya mental kita itu juga sudah ini apa, sudah berani mengatakan bahwa kita sudah sembuh, contohnya seperti itu. Nah, maka dari itu ini ada 10 tip ya, 10 tip untuk mempercepat pemulihan asam lambung, ketensiatif psikosomatis seperti yang saya praktekkan ya, saya terapkan. Nah, akhirnya terbukti menjadi bisa cepat sembuh. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tip yang pertama ya, supaya kita menjadi pemulihannya menjadi cepat membaik atau cepat sembuh. Yang pertama, kita berusaha berani ngomong saya sudah sembuh ya. Nah ini kan bisa dibuktikan teman-teman, ketika teman-teman mungkin keluar rumah ya, itu kan sering ditanya sama mungkin teman, atau mungkin sama tetangga, atau mungkin sama saudara ya, siapa saja yang bertemu yang sudah kenal dengan diri kita. Kadang kan ketika kita mengalami penderitaan, mereka juga tahu. Biasanya di pertemuan itu di awal-awal mereka bertanya, bagaimana kabarnya, sehat ya? Nah kemudian apakah sudah sembuh? Nah ketika kita sudah menjawab saya sudah sembuh ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah ketika sudah berani seperti itu ini termasuk secara mental, ini sudah membentuk mindset kita untuk menjadi orang yang sembuh teman-teman. Nah maka dari itu, nah bagaimana kalau misalkan kita masih ada rasa-rasa ya, tetapi kita ngomong sudah sembuh, itu bagus ya. Memang kesembuhan ini harus di mindset dulu. Nah mindset itu dibentuk dari kata-kata dulu teman-teman ya. Di caranya seperti itu ya. Walaupun misalkan masih ada sedikit rasa, itu anggap saja wajar ya. Semua orang itu juga punya rasa-rasa kok ya, cuma mereka nggak dibesar-besarkan ya itu. Jadi kita berani saja ketika misalkan ada orang tanya bagaimana, apakah sudah sembuh ya, alhamdulillah saya sudah sembuh ya. Semakin membaik ya kondisinya, itu seperti itu saja. Jangan misalkan ditanya ya saya sudah mendingan tetapi masih ini, masih begitu dan sebagainya. Nah itu nanti akan menjadi agak jauh dari kesembuhan teman-teman. Jadi kesembuhan sebenarnya bisa diprogram oleh mindset pikiran kita itu sendiri. Maka dari itu di dalam kita mengalami penderitaan anxiety psikosomatis ini, pura-pura itu penting ya, pura-pura jadi sehat gitu loh. Dan nanti akan menjadi sehat beneran. Jadi seperti itu. Maka ketika ada orang bertanya apakah sudah sembuh, jawab saja, alhamdulillah saya sudah sembuh, saya sudah semakin sehat, saya bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Jangan dikatakan kelemahannya. Kalau mengatakan kelemahannya, nah itu berarti sudah menanamkan doktrin yang negatif di dalam diri kita ya. Maka katakan saja yang baik-baik. Nah ini itu harus dibiasakan teman-teman. Insya Allah dengan seperti itu ya, jadinya kata-kata ini kan doa ya yang akan dikabulkan sehingga menjadi mindsetnya orang sehat. Itu seperti itu. Oke ya, itu yang pertama ya, tip pertama. Kemudian yang kedua, berusaha pikiran selalu positif teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dulu kan ketika ada sensasi ini sudah berpikirnya negatif, berpikir yang bukan-bukan ya. Contohnya ketika misalkan perut merasa perih, wah ini jangan-jangan luka, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan
apa ya, kumat dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Nah itu jangan begitu ya. Ketika masih ada sedikit rasa ya, supaya pikiran tetap positif ya, kita berpikirnya positif saja ya. Ya misalkan ya, kalau masih ada sedikit rasa ya, katakan saja alhamdulillah ya, walaupun kepala agak berat ya, tetapi saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Ini sebentar lagi juga sembuh. Seperti itu. Jadi pokoknya berpikirnya positif ya, berpikir positif. Nah itu caranya dengan kita syukuri saja ya apa yang terjadi. Nah akhirnya nanti karena mindset positif, akhirnya sensasi-sensasi yang kadang nyolek ya, kadang sedikit ini apa ada, itu akhirnya juga menghilang teman-teman ya. Ini juga pernah saya praktekkan ya, ketika itu saya diajak acara ya keluarga untuk pergi ke salah satu tempat. Nah di pikiran saya ini dalam batin saya, wah saya bisa nggak ya nanti ke sana ya, wah nanti jalannya agak jauh ya, nanti jangan-jangan pusing, jangan-jangan pingsan dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi setelah pikiran saya berusaha berpikir positif ya, yaitu alhamdulillah walaupun masih sedikit ada sensasi, tetapi saya bisa mengatasi, ini tidak apa-apa, saya pasti bisa untuk beraktivitas normal misalkan seperti itu. Nah akhirnya ikut acara itu ya, jalan, ternyata juga nggak apa-apa ya itu. Jadi ini adalah mental yang menentukan teman-teman. Makanya berusaha pikiran selalu positif, kuatkan saja ya, kuatkan saja dengan cara afirmasi positif, itu seperti itu ya. Jadi nanti pikiran menjadi positif. Oke ya, itu yang kedua. Jadi berpikir positif teman-teman, dan stop pikiran negatif. Itu otomatis seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga, berusaha perasaan tidak sensitif ya. Jadi dulunya ketika masih serius penderitaannya itu kan rasanya sensitif sekali ya. Contohnya kagetan ya, ketika ada suara keras saja sini langsung berdebar-debar ya. Kemudian ketika ada orang ngomong kita mudah tersinggung. Nah ini karena perasaannya sensitif. Nah itu harus berusaha dirubah supaya perasaannya itu menjadi standar lah, tidak terlalu sensitif. Nah caranya bagaimana? Ya harus kita latih ya. Kita latih supaya kita tidak kagetan ya, kita latih sering keluar rumah. Bila perlu kita mendekat kepada apa ya, ya kegiatan-kegiatan yang suaranya agak keras, itu nggak apa-apa ya. Kalau memang mental kita ini sudah berniat untuk belajar, melatih, itu insya Allah bisa teman-teman ya. Tapi kadang kita kan tidak ada kesiapan itu, sehingga akhirnya ya sensitifnya masih bertahan lama ya. Maka harus kita niati dari dalam. Saya memang sengaja berusaha mencari hal-hal yang bisa membuat kaget, tetapi karena saya sudah siap jadi tidak. Jadi itu harus dilatih ya teman-teman ya, supaya perasaan tidak sensitif. Oke, itu yang ketiga ya. Nah kemudian yang keempat, berusaha tidak cemas ya, berusaha tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was ya. Walaupun itu rasa-rasa itu ada, tetapi yang normal saja, standar, seperti orang-orang lain yang tidak terkena penderitaan ini, kan mereka juga punya rasa takut, rasa cemas, rasa was-was sama ya, tetapi terkendali, tidak berlebihan seperti kita. Nah itu kita posisikan seperti itu. Nah caranya bagaimana? Itu lagi ya. Jadi caranya ya memang harus dilatih juga ya. Contohnya ketika kita masih takut ya, apalagi yang misalkan berjalan saja takut, ya latih saja, sering berjalan, mungkin diawali dari jarak dekat ya, di sekitar rumah, kemudian lama-lama agak menjauh dan seterusnya. Usahakan seperti itu. Yang masih takut dengan berita-berita negatif, contohnya berita lelayu atau kematian ya, itu juga harus dilatih, kuatkan. Jika ada mungkin tetangga atau siapa yang meninggal, justru kita harus hadir takziah. Oh ya, walaupun mungkin hanya sebentar ya, ini untuk melatih. Jadi itu seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk
semuanya sebenarnya ada solusinya, cuma ini karena hubungannya dengan mental sehingga memang harus kita bangun dari diri kita sendiri. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara latihan. Seperti itu. Jadi beranikan saja. Jadi takut ya lawannya berani ya. Nah, kalau kita takut terus ya kapan mau sembuh? Seperti itu ya. Jadi kita memang ini betul-betul berjuang ya, betul-betul berjuang untuk melawan semua ini penderitaan ini. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, baik itu ya, itu yang keempat. Nah, kemudian tip yang kelima ya, berusaha emosional ini menjadi stabil, teman-teman ya. Jadi yang biasanya emosinya itu mudah naik ya, kadang ada pemicu sedikit saja langsung emosi. Nah, ini berusaha distandarkan ya, jangan mudah emosi. Nah, ini juga harus dilatih ya, dilatih untuk tidak emosian. Nah, ngelatihnya bagaimana? Dengan cara untuk bersabar ya, bersabar. Nah, itu juga yaitu pertama harus kita dengan kesadaran. Jadi kesadaran ini penting ya. Kesadaran penting untuk mengontrol ini, mengontrol pikiran, mengontrol emosi, mengontrol perasaan. Ini caranya dengan kesadaran. Jadi apa yang kita sikapi, nah kita selalu eling lah istilahnya. Eling itu ya sadar ya. Jadi sadar, oh ya ini nggak baik ya, kenapa saya harus marah-marah ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu maka harus dikendalikan ya. Jadi berusaha ya, berusaha emosionalnya itu menjadi stabil, menjadi standar ya. Karena apa? Karena dengan kita tidak bisa mengendalikan emosional kita, yaitu yang terjadi nanti akan memicu ya asam lambung naik, akhirnya terjadi GERD, akhirnya muncul lagi banyak sensasi ya. Nah, akhirnya penderitaan kita menjadi semakin lama, menjadi semakin berat. Itu seperti itu. Jadi pokoknya perjuangkan ya. Jadi apa-apa yang kira-kira menjadikan hambatan, nah itu yang harus diselesaikan, teman-teman. Dan itu saya yakin teman-teman itu pasti bisa. Yang penting yaitu dari tip-tip ini itu solusinya harus dipraktekkan ya. Contohnya melatih supaya kita tidak terpancing emosi, yaitu latihannya dengan kesabaran. Nah, kesabaran itu sebenarnya juga ada ini apa treatmentnya. Treatmentnya apa? Ya contohnya berpuasa ya. Nah, ketika orang itu sering melakukan puasa itu otomatis kesabarannya itu akan tumbuh ya. Nah, orang yang sudah tumbuh kesabarannya itu emosionalnya akan stabil. Jadi bertingkat ya. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar tentang itu sehingga kadang apa-apa menjadi agak lama. Tetapi dengan kita sharing mungkin ya dengan teman-teman, nah ini suatu ilmu yang menurut saya ya sangat berharga ya, karena kita sedang membutuhkan untuk proses bagaimana caranya kita menjadi cepat membaik kan begitu ya. Oke ya, itu yang ke-5 tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya berarti yang ke-6 ya. Nah, ini yang ke-6 adalah berusaha suka beraktivitas ya. Jadi berusaha suka beraktivitas itu ya suka melakukan kegiatan-kegiatan lah ya. Kalau bisa ini usahakan ya kegiatan beraktivitas normal ya. Beraktivitas normal ya kita bayangkan dulu sebelum kita terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis biasanya melakukan apa saja. Nah, itu paling tidak bisa melakukan itu, walaupun ya dengan catatan ya, karena memang kita sedang ada penderitaan, kegiatan ini, aktivitas ini istilahnya sedang untuk latihan, ya wajar ketika memang ada sedikit kekurangan-kekurangan. Itu sadari saja, itu juga nggak apa-apa. Contohnya misalkan ya di tengah kita beraktivitas, apalagi yang membutuhkan aktivitas fisik ya, mungkin sudah merasa agak capek ya udah istirahat dulu, nanti setelah itu jalan lagi. Jadi kita berusaha beraktivitas, berusaha normal, tetapi dengan ukuran semampunya ya. Ukuran semampunya ya ukurannya yang bisa mengukur kan diri kita sendiri ya. Itu seperti itu. Nah, itu lakukan saja. Insya Allah dengan seperti itu nanti akan ada progres ya. Akan ada progres, semakin hari itu semakin membaik. Karena memang laku kita ya, perjalanan kita ini selalu
selalu meningkat. Itu seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita berdiam diri terus ya, tidak mau melakukan aktivitas, apalagi yang masih suka mager ya, malas keras, wah ini ya harapannya agak lambat karena memang usahanya juga tidak energik ya. Nah, maka dari itu kita harus suka beraktivitas itu. Oke, teman-teman, itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh berusaha tidak ada lagi sensasi ya. Berusaha tidak ada lagi sensasi asam lambung. Wah, ini pasti sulit ya. Seperti itu, padahal sensasi kan kadang masih sering nyolek. Nah, artinya seperti ini teman-teman, sekalipun ada sensasi, itu jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung ketensiasi psikosomatis. Contohnya, ketika saya badan merasa tidak nyaman, ya jangan dikaitkan, wah ini karena asam lambung. Jangan seperti itu. Ketika kita merasa tidak nyaman, wah wajar ini saya agak kecapean sedikit deh. Atau wah ini saya tidak nyaman karena masuk angin. Bilangnya seperti itu ya, sehingga nanti kita secara tidak sadar ya itu akan terlupakan dengan istilah asam lambung ketensiasi psikosomatis. Nah, ketika sudah seperti itu dan nanti ya kita akhirnya menjadi terlepas betul, menjadi cepat sembuh karena mindset pikiran kita ini sudah istilahnya melepaskan dari penderitaan asam lambung ketensiasi psikosomatis. Jadi setiap ada sedikit sensasi, jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung ya, itu seperti itu. Kalau misalkan kita merasa perut agak kembung, agak begah, ya nggak usah bilang, wah ini asam lambung naik nih, jangan begitu ya. Nah, ketika mungkin ada rasa agak kembung, namanya wah ini masuk angin lah, biasa, nanti minum air hangat aja sembuh. Seperti itu, seperti dulu sebelum kita terkena asam lambung ketensiasi psikosomatis kan seperti itu. Ketika mungkin merasa perut agak kembung, ya udah pasti yang dipikiran pertama, wah ini masuk angin nih, kembung nih, kan seperti itu. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung seperti itu. Caranya untuk melepaskan daripada penderitaan asam lambung ketensiasi psikosomatisnya. Oke ya. Nah, itu yang ketujuh ya. Nah, kemudian yang kedelapan, berusaha badan merasa nyaman ya, berusaha merasa nyaman. Nah, kadang kan yang jadi pertanyaan, mau merasa nyaman gimana, wong ini juga masih pegel-pegel dan sebagainya, kan seperti itu ya. Nah, itu yang harus ditutupi rasa-rasa itu ya. Jadi walaupun ada sedikit pegel, ya udah masa bodoh ya, pokoknya saya ya sekarang seperti ini itu. Nah, akhirnya yang pegel-pegel itu tidak dirasa, istilahnya bodoh amat dengan sensasi ya. Sensasi itu hanya numpang lewat. Pokoknya saya baik-baik saja. Saya mau kemana ya, saya pergi seperti itu saja ya. Nah, akhirnya ya sudah. Akhirnya penderitaan itu akan pergi betul. Itu seperti itu ya. Jadi jangan selalu merasa-rasa. Yang dirasakan ya tubuh merasanya udah nyaman gitu. Tuh ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan ya, berusaha ya, kita berusaha makan itu terasa enak ya, dan bila perlu tanpa pantangan. Jadi sudah tidak pantangan ya, makan juga apa yang ada kita rasakan nikmatnya makan itu. Nah, dengan seperti itu nanti mindset kita orang sehat ya, jadi setiap makan kita berusaha menikmati, wah enaknya makanan ini ya, itu seperti itu. Kemudian ketika ada makanan yang mungkin dulunya pantangan, yaitu kita kendalikan ya, boleh makan tapi porsinya sedikit, itu nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi nanti lama-lama kita memang menjadi sembuh total yaitu membiasakan seperti itu ya. Jadi kita tetap masih istilahnya waspada ya, tetapi jangan dijadikan itu faktor utama ya itu. Nah, kalau seperti itu nanti misalkan kita contohnya yang mantang akan mantang terus ya, akhirnya menjadi sakit terus, kapan mau sembuhnya ya. Maka itu harus dirubah. Nah, itu jadi
usahakan nikmati makanan ya tanpa pantangan, itu seperti itu ya. Ya wajar, memang kita harus waspada, itu sih penting ya, seperti itu terus. Jadi tetapi jangan kita ekstrim kemudian karena dulu sudah matang kemudian seterusnya matang, itu nggak jadi ya. Nanti secara mindset pikiran kita ya tetap di posisi seperti orang sakit, karena orang sakit yaitu ciri-cirinya orang yang mantang ya. Tetapi orang yang sudah sembuh, orang sehat itu tidak ada pantangan yaitu. Nah, kita arahnya ke sana ya. Oke ya, itu yang ke 8 ya. Nah, kemudian yang ke-9, 9 tadi sudah ya, yang ke-10 ya. Yang ke-10 ini penuh percaya diri ya, penuh percaya diri. Nah, ini jadi kita sudah merasakan normal lah. Jadi kita percaya diri aja untuk misalkan bahwa tubuh kita ini sudah sehat. Kalau toh masih ada rasa-rasa ya wajar. Semua orang itu juga punya rasa kok. Itu seperti itu saja ya. Jadi pokoknya kita yakin dengan diri kita ya, termasuk kita melakukan kegiatan apa saja juga bisa. Kita sudah merasakan saya berani, saya pasti bisa. Saya bisa berpikir positif, saya bisa produktif, saya bisa kreatif, saya bisa inovatif. Nah, itu yang harus diafirmasikan terus ya, untuk membangun percaya diri. Dengan seperti itu nanti ya insya Allah ya penderitaan itu akan menjadi cepat sembuh teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.